Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial nih guys. Beliau adalah salah satu tokoh penting di Man Satu Bandung ini. Kira-kira ada yang tahu gak ya? Langsung aja kita sambut Ibu Dr. Randa Hajah Iis Sofiah Robiah Adawiyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bu puasanya? Alhamdulillah puasa Ibu sehat karena lancar ya. Eh, Alhamdulillah juga dalam kondisi yang sehat, kondisi prima dan mudah-mudahan sampai akhir puasa. Ya, alhamdulillah ya Bu. Eh, apa sih kesibukan Ibu selama bulan Ramadan ini? Kesibukan bulan Ramadan sepertinya kegiatan Ibu sih sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena menurut Ibu secara fisik itu atau secara umum bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Jadi tidak ada hal yang bulan Ramadan kita jadi lemas jadi apa. Sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Tapi mungkin secara apa ya? Secara maknanya bulan Ramadan itu justru bulan yang penuh dengan keistimewaan. Jadi kalau ditanya bedanya, ya itu tadi, beda dengan bulan-bulan yang lain, karena bulan Ramadan itu penuh dengan hal-hal yang istimewa, penuh dengan hal-hal yang eh, bisa menjadikan kita menjadi lebih baik. Kesan Ibu selama Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya apa sih Bu? Oke, ada kesan yang memang berbeda dengan tahun kemarin karena kita tahu tahun kemarin itu masih berada dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu banyak kegiatan yang masih dibatasi, termasuk juga kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bahwa tahun ini Ramadan kita sudah terlepas dari masa pandemi, PPKM sudah dicabut kan ya, jadi kita sudah diberikan kebebasan untuk berkegiatan, tapi mungkin berkegiatan yang positif tentunya. Ya, Itu betul. yang kesan yang paling dirasakan. Ya, betul. Kan setiap sekolah itu pasti ada kegiatan-kegiatan untuk mengisi bulan Ramadan. Kira-kira di tahun ini Man Satu Bandung punya kegiatan apa sih Bu untuk mengisi bulan Ya, Ramadan ini? ya. Tentu saja seperti biasanya Man Satu Bandung selalu menyambut bulan Ramadan ini dengan gempita ya. Nah, ada kegiatannya memang bernama gempita. Gema Pembinaan Iman dan Takwa. Gema Ini Pembinaan Iman Iman dan dan Takwa. Jadi kegiatan-kegiatan ini harus bergema gitu terutama di lingkungan Man Satu Bandung, apalagi bergema ke seluruh pelosok negeri ya, supaya nilai-nilai Ramadan bisa dirasakan betul atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita di bulan Ramadan ini terasa ke segala arah gitu. Makanya namanya gempita. Gempita ya teman-teman. Eh, apa sih strategi Ibu untuk menyongsong Okay. bulan Ramadan ini? Alhamdulillah ya, pertama bersyukur, sekali lagi bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjalani atau untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan kondisi yang sehat, dan ada beberapa cara ya yang Ibu lakukan atau strategi lah kata Sipa ya. Iya, Kata sih, Sipa Pak. strategi yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Yang paling penting yang pertama adalah mungkin kesiapan atau eh, persiapan diri dulu, persiapan diri. Nah, kalau Ibu dimulai dengan menghadirkan suasana Ramadan yang bahagia. Ya. Karena Ibu sangat yakin di bulan Ramadan ini bulan banyak hal-hal atau momen-momen yang terjadi di bulan Ramadan, dan nilai-nilai Ramadan ini sangat istimewa. Ini harus menjadikan kita menjadi bahagia ketika datang bulan Ramadan. Dan ini jelas-jelas dalam hadis disampaikan bahwa siapapun orang yang merasa bahagia saja
atas datangnya bulan Ramadan itu sudah dihapus dosa. Jadi suasana itu yang harus dihadirkan. Nah, yang kedua selanjutnya Ibu senantiasa melakukan muhasabah ya, atau evaluasi diri sekian bulan sebelum Ramadan itu kita ngapain aja sih? Usia kita dipakai apa saja sih? Apakah kita melaksanakan kebaikan atau bahkan sebaliknya? Itu eh, setelah kita melakukan evaluasi diri, eh, mudah-mudahan ketika memasuki bulan Ramadan jiwa kita sudah siap untuk melakukan hal-hal kebaikan dan fokus di melaksanakan hal-hal kebaikan, amalan-amalan, lalu berakhir dengan baik, dengan sukses, dengan bahagia juga di bulan Syawal dengan fitri ya, jiwa kita yang fitri, yang bersih dari segala hal yang buruk. Betul sekali ya teman-teman. Eh, jadi gini Bu, bulan puasa ini banyak sekali remaja-remaja yang malah tidur, males-malesan gitu Bu, main game dan tidak memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Dari Ibu sendiri ada gak sih tips atau motivasi untuk meningkatkan semangat para remaja di Ramadan kali ini? Ya. Ada beberapa anak ya yang seperti itu, nyantai lalu tinggal cuma tiduran aja. Kata ada guyonan, apa tuh tadi? Lupa guyonan. Jadi, kenapa mereka bersikap seperti itu? Kenapa mereka bersikap tidak memanfaatkan momen-momen bulan Ramadan itu dengan baik? Menurut Ibu, karena mungkin mereka belum paham sebetulnya apa sih bulan Ramadan itu. Betapa banyak keistimewaan yang terjadi di bulan Ramadan. Misalkan diantaranya ada hadis Bukhari Muslim ya, menyampaikan bahwa barang siapa saum Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Beberapa hal di antara itu. Ada juga hadis Bukhari Muslim juga ini, barang siapa melakukan qiyamu Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ia diampuni dosa yang telah lalu. Jadi banyak hal yang istimewa di bulan Ramadan. Selain diampuni dosa, dilipat gandakan pahala, lalu dibahagiakan orang-orang yang puasa. Banyak sekali hal yang positif atau yang baik. Mereka sepertinya tidak paham tentang itu. Jadi akhirnya mereka memanfaatkan Ramadan itu tidak dengan baik. Dan ini menurut Ibu mereka harus belajar lagi sebetulnya apa sih yang makna dari bulan Ramadan itu sendiri. Insya Allah kalau mereka paham tidak akan memanfaatkan Ramadan dengan sia-sia. Karena kebanyakan remaja-remaja kalian itu tidak tahu apa itu keutamaan di bulan Ramadan ini. Betul. Padahal kan Ramadan ini banyak sekali berkah-berkah, kan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan ini. Betul. Uh, ada pesan untuk siswa-siswi Satu Bandung nggak sih Bu selama bulan Ramadan ini? Oke, itu tadi kalau kita merujuk pada bagaimana istimewanya bulan Ramadan, maka pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak di rumah, kepada anak-anak Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung khususnya, atau kepada teman-teman yang lain dimanapun berada, manfaatkan betul bulan Ramadan ini, karena kita sangat tahu di dalamnya banyak keistimewaan-keistimewaan. Manfaatkan untuk belajar agama misalkan, lalu fokus terhadap pelaksanaan saumnya. Jangan sampai saumnya kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya tapi pahalanya tidak. Bagaimana caranya? Misalnya tidak mengurangi penggunaan medsos hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena dari medsos kadang-kadang kita bisa menjadikan kita marah, atau kadang-kadang jadi tergoda dengan hal-hal yang negatif. Nah, kalau fokus terhadap puasa Ramadannya,
kalau fokus terhadap kegiatan Ramadannya dan kita tahu nilai-nilainya, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu pesan-pesan ibu. Pertama, fokuslah terhadap kegiatan puasanya. Jangan kegiatan lain-lain. Kegiatan puasa yang disertai dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik. Tidak hanya baca Al-Quran sebetulnya. Membantu teman, membantu orang-orang yang orang tua, atau orang-orang yang duafa misalnya, atau apapun itu yang sifatnya punya nilai baik. Jadi gitu guys, strategi untuk menyongsong bulan Ramadan dari Ibu Kepala. Yang pertama itu bahagia menyambut Bahagia, bulan oke. Ramadan. Dan yang kedua itu mengintrospeksi diri ya Bu. Ya, Ya, betul. introspeksi diri. Kesalahan apa sih atau hal-hal apa sih yang kurang dalam diri kita. Terus yang ketiga itu Fokus. fokus. Ya, fokus untuk menjalankan ibadah puasanya Bu. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu karena udah Sama-sama. menyempatkan datang di podcast kali ini. Ya, mungkin segitu aja ya